ya, Masjid Al-Falah berdiri. Awalnya itu sepengetahuan saya ada anak-anak muda keturunan Arab. Mereka abang beradik ada 5 orang. Dan mereka sebetulnya satu keluarga itu ada 8 orang. Abah mereka dari Yaman, dan umi mereka dari Sunda. 8 orang ini pakaian ya. Tekstil lah, Pak. Tekstil, ya, pakaian sekolah. Mereka pengusaha, Pak ya? Mereka pengusaha. Al-Falah dibangun pada tahun 1388 Hijriah, atau bertepatan dengan tahun lebih kurang kalau nggak salah tahun 66 atau 67. Itu di awal Al-Falah. Berarti akhir-akhir Orde Lama lah, Pak ya? Akhir Orde Lama. Abi mereka namanya Ahmad. Balatif. Uminya Aminah. Yang 5 laki-laki ini masing-masing Muhammad Balatif, Umar Balatif, Abud Balatif, Mubarak Balatif, Salim Balatif. Mereka inilah yang mengawali pembangunan Masjid Al-Falah. Jadi memang murni dari kelompok Arab, Pak ya? Kelompok Arab, iya. Keturunan mereka masih hidup, dan mereka masing-masing mereka lah yang mengurus masjid ini. Keturunan. Ya, terutama dari keluarga Muhammad Balatif ya. Keluarga Muhammad Balatif banyak mendonasikan hartanya kemari. Begitu juga dengan keluarga yang lain. Itu dia. Sampai saat ini mereka yang ngurus. Ya, mudah-mudahan tetap istiqomah. Istiqomah. Iya, insyaallah. Itu berawal dari dengar kabar, dan memang tempat ibadah Nasrani itu, gereja itu memang saat ini terbangun. Cuman saya nggak tahu pada tahun berapa gereja itu terbangun. Cuman awalnya itu dari desas-desus itu adanya gereja, itulah makanya anak-anak muda dari Al-Falah ini bangkit ya, bahwa mereka harus membangun tempat ibadah di Al-Falah ini, didirikan satu masjid. Nah, dari situlah dari pemuda-pemuda Arab ini untuk bersatu untuk membangun Masjid Al-Falah. Ya, banyaknya agama-agama Kristen. Sementara itu hanya di sekitar sini. Untuk jalan Al-Falah ini aja saya rasa nggak ada untuk ini gereja. Ini hanya mungkin di sekitaran Umsud ya. Al-Falah kemenangan. Dulu bahkan namanya itu Jalan Atari. Saya nggak tahu apa dari makna atau arti dari Atari itu. Ya, mungkin orang tua kita punya alasan tersendiri ya, untuk menamakan Al-Falah itu suatu kemenangan. Mungkin perjuangan mereka mungkin cukup berat untuk mendapatkan tanah ini. Apalagi ini pemiliknya dulu, kalau saya nggak salah dari Probostejo ya. Pada saat itu ini cukup kita kenal lah, terutama dari kerabat atau keluarga istana Presiden Soeharto ya, dulu. Adiknya Pak Harto. Ya. Donatur pembangunan mereka dari pengusaha sendiri. Mereka masing-masing kekuatan mereka cukup untuk membangun Masjid Al-Falah ini. Bahkan awal dari pembangunan sampai dengan tahun 94 ya, Al-Falah ini kan berombak total. Itu Al-Falah nggak ada kota infak. Oh, nggak ada belum ya? Karena kemampuan mereka masih untuk berdonasi di masjid yang mereka bangun itu secara pribadi. Jadi belum ada. Tapi setelah 94 sampai dengan sekarang kota infak itu ada di Al-Falah.
Ya, itu setelah perombakan total Masjid Al-Falah, apa yang kita lihat sekarang ini udah bukan asli Bukan lagi. aslinya. Apalagi jemaah itu ya. Ya. Sekarang kita penerusnya sudah memikirkan untuk perombakan bola kan itu. Termasuk bangunan inilah yang kita rencana. Ini kan baru pembangunan awal. Rencana nanti mungkin kita untuk pembangunan intinya. Oh ya. Masjid itu sendiri kita harus rombak. Alhamdulillah. Ya, insya Allah. Atau apa? Tidak, kita nggak terfokus kepada apa namanya, ya Arab atau Timur Tengah ya, enggak. Kita biasa saja, nggak ini Indonesia kali pun sederhana pada saat itu, dan bangunan pada saat itu hanya ukuran dalamnya itu 10 kali 10. Dan sekarang setelah 94 itu perombakan itu berubah menjadi 20 kali 20. Itu pembangunan intinya. Ya, tidak harus Timur Tengah. Mungkin ada pernah kita kenalkan pengusaha Cina itu membangun masjid mualaf dia kan dengan arsitektur Cina atau ya enggak sampai Ya. gitu. Ashabiahnya itu nggak ada Pak. Enggak. Ya. Enggak. Aktivitas Al-Falah seperti biasa, sholat berjamaah 5 waktu, terus ada semacam kajian-kajian dari mulai Ahad subuh itu sampai dengan sekarang masih kita terapkan, dan di situ kita sediakan semacam makanan-makanan ringan dulunya, dan sekarang berubah menjadi, kalau saya bilang makanan berat ya, dari mulai bubur, lontong atau nasi goreng, itu kita kasih untuk jamaah. Dan pada saat ini mungkin sampai kalau Ahad subuh itu 300 jamaah yang harus kita ikut. Tidak. Masjid Al-Falah tidak, bahkan disorotnya pada saat sekarang ini. Ya. Kalau dulu tidak, karena kita apa namanya, aturan-aturan pemerintah yang mereka buat itu tetap kita ikuti. Ya. Artinya memang dulu nggak ada Pak ya? Dulu kooperatif kan? Sekolah sebetulnya di bawah naungan Yayasan Khairiyah Al-Falah. Khairiyah Al-Falah. Iya. Pengurusannya memang beda. Saya megang masjid dan kakak saya yang itu Jahara Muhammad Baratib yang megang untuk ininya, sekolahnya. Karena dia bagian pendidikan, dia dari UIN ya, dari UIN, dan dia bersama suaminya untuk mengurus ini. Suaminya nggak ada, dia yang nerusin. Ini tingkatannya dari MTS Madrasah Sanawiyah. Tapi dia tetap wakaf itu kan Pak? Status Tetap wakaf ya. Khatib enggak, ini khatib dari Medan semua. Dan sekali-sekali mungkin kita ada khatib-khatib yang datang dari luar, itu bukan Al-Falah sebetulnya yang bawa, tetapi dari semacam komunitas. Nah itu mungkin dari mulai kita bilang almarhum ya Syekh Ali Jaber, almarhum Arif bin Ilham, dan ya dari Palestina, dari Timur sejenis event organize Pak ya? Iya. EO yang bekerja sama dengan pihak BKM gitu Pak? Iya. Kalau untuk ini, kalau untuk dalam negeri sendiri macam ya Ustaz Abdul Somad udah pernah kemari lah, macam-macam itulah yang sering datang kemari. Ya, Al-Falah menyediakan bukaan macam puasa Senin Kamis, kan. Tadi saya bilang lagi Ahad subuh ini. Terus untuk anak-anak ada pengajian tersendiri, untuk orang tua ada pengajian tersendiri, dan ibu-ibu juga, ibu-ibu hampir bahkan setiap subuh mereka ada pengajian sendiri, pengajian Qurannya. Sementara untuk tausiahnya mereka, ya bisa dikatakan kalau pengajian di Al-Falah ini kan untuk ba'da maghribnya ada sampai 3 kali, terus ada ba'da subuhnya itu sekali. Nah, itu 4 kali, ditambah lagi nanti Jumatnya udah sampai 5 kali.
ATM beras ya, ATM beras itu lebih kurang usianya udah jalan 3 tahun. Dan itu jamaah yang ngasih, jamaah yang mampu memberi kepada jemaah yang tidak mampu melalui ATM beras. Dan yang tidak mampu ini pada saat ini kita udah data ada sekitar 50 yang menerimanya. Dan cara menerimanya itu udah pasti haruslah sholat di Al-Falah ini. Dan ya mesti nyempatkan waktu lah, sebab pengambilan ini 5 menit sampai 10 menit waktu sholat tiba. Dibatasi juga itu Pak ya? Itu dibatasi 50 karena itu tadi ya berbagi-bagi lah Pak ya? Berbagi lah. Dari, itu istilahnya kalau moto kita itu dari jemaah untuk jemaah. Banyak mimpi-mimpi Al-Falah yang harus itu kan untuk Jumat berbagi kita udah ciptakan ya. Terus untuk cicilan umroh nanti insya Allah kita itu kan kita terapkan macam bedah rumah. Nah ini program-program Al-Falah yang ada berapa yang udah kita jalanin dan ada yang masih dalam tahapan inilah. Kita masih nanti ada uji cobanya. Berarti masjid ini apalah, saya lihat visioner gitu Pak ya? Insyaallah. Tidak, Al-Falah tidak ini dari keturunan BPM semua. Dan ada kita misalnya kita ini kan untuk merangkul jamaah luar ya, atau jamaah dari kampung ini sendiri kan, kita agar bisa bahwa menghilangkan itu tadi ucapan yang begitu bahwa Al-Falah ini harus eksklusif ya? Harus dari Al-Falah sendiri, tidak dari keluarga Arab sendiri, tidak, itu tidak. Jadi kita macam kalau di kampung ini kita ada keluarga perwiritan laki-laki, orang bapak-bapak ya. Nah dari ketuanya itu kita rangkul untuk menjadi imam sholat asar. Nah, terus untuk bilal jenazahnya kita rangkul untuk menjadi imam sholat zuhur. Dan untuk yang 3 tadi memang kita harus pakai Qori. Nah, mereka kita ambil dari ini, ada Islamic Center, dan mereka bukan orang Medan, mereka dari Tanjung Bali. Memang ya, untuk imam sebetulnya bukan penilaian, bukan dari BKM. Kita ada uji cobanya. Uji coba nanti kita setelah itu kita kumpulkan jamaah itu apa pendapat mereka tentang imam yang udah kita masukkan tadi, dan bisa jadi dia terus dan bisa jadi hanya ada batas-batasan. Berarti ada jajak pendapat juga. Ada evaluasinya juga iya, Pak. Iya. Dan untuk macam tadi imam Jumat kita memang sengaja kerjasama dengan Qori yang ada di Medan ini. Al-Falah nggak terlalu itu fokus ke situ, cuman iya ada semacam ya supaya lebih lurus, tidak bercampur aduk ya, itu tadi. Memang ada ditetapkan kita ke Al-Wasliyah. Al-Wasliyah ya Pak. Ya. Kadang kan juga jadi apa kan persoalan gitu, apalagi kan sebelah kan ada juga tetangga kita kan. Iya, ada masjid Taqwa, ada masjid Umsu ya. Tapi pada dasarnya tidak terlalu terikat Pak ya? Tidak Pak ya? Ada juga memang imam yang setelah misalnya imam lah dia, kan nggak ada juga yang nggak doa misalnya. Memang ya, kita supaya itu tadi, supaya jangan sampai ya terjadi ada perpecahan di sini, kita lebih fokus yang doa ya, prinsipnya dia ukhuwah Islamiyah.